Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yazidu fi mulkihi haqqul hamidi wa la yanqusuhu juhudul jahidi la tanfa'uhu ta'atu man atah wa la tadurruhu ma'siyatu man asah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa jundadihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbil amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul Allah Ta'ala fi muhkamati tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqul Allah Ta'ala fi ayatin ukhra inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan li an yudhahi falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa balaghan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami'al Awwabin yang dirahmati oleh Allah. Ba'da tahmid was salawat, maka khatib berwasiat bagi diri pribadi dan bagi jamaah. Ingat, setiap hari Jumat adalah hari raya umat Islam. Setiap hari Jumat kita duduk berkumpul di satu masjid bukan untuk istirahat siang, bukan untuk tidur duduk sender, bukan untuk main handphone, tapi kita hadir sholat Jumat. Mudah-mudahan sepulang Jumatan nanti bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Dan ingat, setiap hari Jumat ada dua waktu mustajab. Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya. Yang pertama ketika khatib duduk di antara dua khutbahnya. Yang kedua selepas sholat asar di hari Jumat. Gunakan dua kesempatan emas tersebut, sisipkan doa, mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berakhir dan kebangkitan Islam segera terwujud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada mukaddimah tadi kami menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar ini dalam kitab tafsir Tanwirul Muhbas artinya adalah nikmat yang banyak. Sesungguhnya kami sudah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Dalam konteks kajian tasawuf disampaikan ada macam-macam nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Ada nikmat yang paling rendah adalah nikmat harta. A'lan ni'am, nikmat yang paling tinggi adalah nikmat kesehatan. Karena percuma saja punya harta yang banyak kalau kitanya sakit hanya terbujur di atas pembaringan. Afdalun ni'am, nikmat yang paling utama adalah memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Karena percuma punya harta yang banyak tapi anaknya durhaka kepadanya, tidak pernah mau melaksanakan syariat dan ajaran Islam. Wa a'zamun ni'am, dan nikmat yang paling agung adalah nikmat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbagai macam nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua, dari nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat anak-anak yang saleh dan salehah, nikmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak nikmat tersebut,
Allah perintahkan fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk mengagungkan Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang menghinamu dialah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Dzulqa'dah. Maka mari bersama-sama kita amat sangat renungi tentang sebentar lagi akan adanya tiba masanya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah amat sangat Allah sukai, ahabbu ilallah, lebih Allah suka. Maka perbanyaklah kita melaksanakan ibadah, berpuasa, bersolawat, berzikir di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang syariat kurban, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan li an yudhi." Siapa orang yang punya kemampuan untuk berkurban, dia mampu kurban, falam yudhi, tapi dia enggan melaksanakannya, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Oleh karena itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kurban hukumnya adalah wajib bagi yang mampu, karena ada ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam mazhab Maliki, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali, kurban hukumnya sunnah akad bagi yang mampu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lantas bagaimana tolak ukur kemampuan seseorang dalam berkurban? Dapat dilihat bukan dari banyak kendaraannya, bukan dari tingkat rumahnya, bukan dari tinggi jabatannya. Dalam fikih kurban kita belajar bahwasanya orang yang mampu berkurban itu ma fadala ala arba'ati ayyam, mereka yang memiliki kelebihan harta selama 4 hari berturut-turut, yakni dari tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 dan 13 Zulhijjah. Apa maknanya? Agar lebih mudah kami sampaikan contoh. Seandainya kita memiliki uang sebesar 7 juta rupiah, kalau dibelanjakan hewan kurban kambing misalnya sebesar 4 juta rupiah, sisa tinggal 3 juta rupiah. Kalau 3 juta rupiah itu cukup untuk kita berkebutuhan selama 4 hari berturut-turut, maka kita digolongkan sebagai hamba Allah yang mampu berkurban. Namun bila mana kita hanya memiliki uang sebesar 3 juta rupiah, dibelanjakan hewan kurban kambing 2.950.000 rupiah, sisa hanya tinggal 50.000. Kalau 50.000 itu tidak cukup untuk kita berkebutuhan dengan keluarga selama 4 hari, maka kita tidak digolongkan sebagai hamba Allah yang mampu berkurban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kurban dengan haji sama-sama dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Namun ingat, beda dalam pelaksanaannya. Ibadah haji wajib bagi yang mampu hukumnya seumur hidup 1 kali. Sedangkan ibadah kurban bagi yang mampu setahun sekali. Rasul sabdakan, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Setiap 1 tahunnya 1 hewan kurban bagi yang mampu. Maka jangan pernah kita ungkit kurban kita di tahun kemarin. Kurban kita di tahun kemarin untuk syukur nikmat tahun kemarin. Kurban di tahun ini untuk syukur nikmat tahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup kami sampaikan filosofi tentang kurban, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah selama 80 tahun lebih lamanya. Beliau memanjatkan doa, Rabbi habli minas salihin, agar minta dikaruniai anak yang soleh. Namun ketika doa itu dikabulkan, Nabi Ibrahim alaihissalam
amat sangat sayang kepada putranya Ismail, bangga kepada Ismail, cinta kepada Ismail, sampai tiba masanya Allah menguji Nabi Ibrahim untuk mengkorbankan Ismail. Ibrahim adalah seorang muslim yang tidak pernah takut rugi. Demikian pula Ismail akan memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala memang sudah diperintahkan. Ismail modern zaman sekarang adalah hal yang selama ini kita cinta-cinta, hal yang selama ini kita bangga-bangga, yakni tabungan kita, deposito kita, uang kita yang selama ini kita sayang-sayang. Kalau memang kita lebih cinta kepada Allah, maka kita korbankan tabungan kita, uang kita demi melaksanakan syariat kurban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kurban adalah tanda orang-orang yang bersyukur. Kurban berarti sudah mendekatkan diri kepada Allah. Siapapun orang yang dekat kepada Allah, apapun yang dia minta pasti akan Allah kabulkan. Wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul ighfir warham wa anta khairur rahimin.